Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang lanjutan dari kuliah minggu lalu. Kita sudah membahas model SI ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke model SIR ya. Dimana kemarin kita udah bahas S itu apa, I itu apa, dan sekarang kita akan perkenalkan R. R itu adalah satu kompartemen untuk menampung individu-individu yang sembuh, recovery ya. Jadi nanti ada yang sembuh dari infeksi, kita tampung di kompartemen CR. Idenya seperti itu. Oke. Kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tuntas untuk model SI sederhana. Yang ini model SI di mana S-nya itu kompartemen atau variabel untuk individu yang sehat dan I yang terinfeksi. Nah, A di sini adalah recruitment rate, kemudian betanya adalah laju infeksi. Nah, ini akan berkurang, si S ini dia akan berkurang lajunya karena dia berinteraksi dengan yang terinfeksi. Nah, kemudian si DSDT atau laju pertumbuhan si S ini juga akan berkurang gara-gara dia meninggal. Mu itu di sini adalah birth rate. Laju kematian, death rate ya. Nah, kemudian kita bisa lihat waktu minggu lalu bahwa beta SI di sini ya, beta SI ini pindah kompartemennya karena dia laju infeksinya bertambah di sini gara-gara ada interaksi dengan yang terinfeksi. Kemudian si laju infeksi ini dia bisa berkurang akibat dari kematian mu, kemudian akibat dari kematian yang diakibatkan oleh penyakit. Kalau ini mu itu adalah kematian akibat kematian alami saja. Kalau delta ini adalah kematian akibat yang diakibatkan oleh infeksi, oleh penyakitnya. Nah, faktor-faktor itu yang baru kita bahas di minggu lalu ya. Dan minggu lalu kita juga sudah menghitung basic reproduction number-nya atau yang biasa kita kenal dengan R0. Kita sudah punya ekspresi R0-nya seperti ini ya. A kali beta dibagi dengan mu dikali mu plus delta. Oke, ini R0-nya. Dan minggu lalu juga kita hitung titik equilibriumnya. Ada dua titik equilibrium, yang pertama DFE dan yang kedua itu adalah titik endemiknya. Dan saat itu kita menganalisis bahwa pada saat R0-nya atau basic reproduction number-nya itu kurang dari 1, R0 ini kurang dari 1, R0 kurang dari 1, akibatnya apa? Akibatnya titik equilibrium DFE ini stabil, sehingga ini adalah salah satu ini simulasi yang ditampilkan untuk parameter yang menyebabkan R0-nya kurang dari 1. Jadi yang merah ini yang terinfeksi. Jadi yang terinfeksi dia akan menuju ke 0. Dia turun ke sini menuju 0. Sementara yang hijau ini adalah S, dia akan menuju ke upper mu. Ya, ke upper mu di sini. Ini 0, kemudian S-nya adalah upper mu. Ini yang stabil. Kita ambil beberapa parameter, nilai parameter yang bisa mengakibatkan R0-nya kurang 1. Nah, lanjutannya titik equilibrium yang kedua itu adalah titik equilibrium endemik ya, yang ini titik equilibrium endemik, di mana titik equilibrium ini akan eksis atau eksistensinya itu akan bergantung sekali dari R0. Nah, kalau R0-nya lebih besar 1, ini ada R0 min 1. Kalau R0 lebih besar 1, maka titik endemik ini akan eksis. Ya. Tapi kalau R0 kurang 1 seperti yang di sini, R0 kurang 1, maka titik endemiknya tidak akan eksis. Titik endemik tidak akan eksis karena bagian ini I-nya, I yang ini dia akan
bernilai negatif. Oke. Nah, selain eksistensi untuk endemik terjadi pada saat R0 lebih besar 1, waktu minggu lalu juga kita sudah membahas mengenai kestabilan titik endemiknya. Dan kita bisa melihat bahwa kestabilan endemik atau titik equilibrium endemik ini terjadi pada saat R0-nya lebih besar 1. Dan kita juga waktu itu di minggu lalu kita udah menampilkan ini kondisinya atau simulasinya untuk R0 lebih besar 1. Kita udah buatkan itu dan kita pilih nilai-nilai parameter yang memungkinkan R0-nya lebih besar 1. Dan ini adalah salah satu contoh ya, di gambar 2 ini salah satu contoh simulasi untuk R0 lebih besar dari 1 ya. Jadi kondisinya yang merah ini adalah yang infected, yang merah yang terinfeksi, kemudian yang hijau itu adalah S. Jadi kondisinya di equilibrium ini akan jauh lebih tinggi I atau yang terinfeksi dibandingkan S. Ya, ini namanya terjadi wabah atau terjadi endemik ya, terjadi penyebaran penyakit. Ini ada puncak di sini. Ini masalah-masalah puncak itu nanti kita harusnya dibahas di bagian optimasi ya. Oke, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu model secara keseluruhannya, baru nanti kita balik lagi dan kita preteli lebih detail lagi di setiap modelnya ya. Sementara kita lanjut ke model yang berikutnya, model SIR. Ide dasarnya apa dari model SIR ini? Perhatikan di model SI ini. Di model SI, di sini lajur yang terinfeksi ini tidak ada kesembuhan di sini. Jadi artinya begitu dia terinfeksi ya, tidak ada orang yang sembuh. Jadi udah terinfeksi ya udah dia pasti mati aja gitu. Asumsinya seperti itu. Jadi begitu terinfeksi mau nggak mau dia mati secara alami atau mati gara-gara penyakit. Udah itu aja pilihannya. Cuman ada dua. Tapi kan beberapa penyakit mungkin perilakunya tidak seperti itu. Ya, jadi perilakunya tidak seperti yang ada di model SI ini. Mungkin aja dia sembuh, ya mungkin aja dia sehat kembali, tapi ya ada dua pilihan begitu sehat juga. Ada yang sehat kemudian setelah sehat dia tidak terinfeksi lagi, ada yang sehat kemudian dia masih bisa terinfeksi lagi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan model SIR. Nah, ini diagram kompartemen dari model SIR. Ya, kita lihat bahwa kompartemen kita sudah dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama S, ini, kedua I, ketiga R. Di sini apa aja? S yang tadi sama dengan S ini sama dengan yang model SI, yaitu kompartemen atau variabel untuk menampung individu yang sehat dan ada peluang untuk terinfeksi. Kemudian I ini adalah kompartemen yang menampung individu-individu yang terinfeksi. Kemudian R ini recovery, itu adalah satu variabel yang fungsinya untuk menampung individu-individu yang sehat dari infeksi. Nah, kita bisa melihat di sini recruitment rate-nya adalah A. Kita ambil A di sini. A dia masuk ke S. Kemudian di S, apa kejadian di S? Pertama, orang sehat itu dia bisa meninggal. Lajunya sebesar mu. Di sini saya kasih mu S ya. Dan ini juga bisa berinteraksi dengan I. Ini kita tidak ada kompartemen interaksi ya, seperti yang sekarang lagi marak. Ada kompartemen lockdown itu ya. Jadi ada kompartemen interaksi ya. Ada isolasi, ada lockdown, istilah-istilahnya. Padahal ya itu interaksi juga sebenarnya. Tapi di sini kita hanya melibatkan beta, itu di sini adalah laju infeksi. Apa artinya dari kata-kata ini atau dari suku beta SI ini? Artinya
setiap orang sehat dia berinteraksi dengan I, maka dia akan punya peluang terinfeksi sebesar beta. Jadi selalu ya. Jadi begitu dia berinteraksi, ini ada apa namanya? Ada peluang terinfeksi sebesar berbanding lurus dengan laju infeksinya. Ya, laju infeksinya itu sendiri yaitu beta di sini. Jadi di sini ada beta SI. Nah, mungkin ini nanti bisa diperbaiki bagian ini. Tapi sementara kita lihat model yang sederhana dulu. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa beta SI ini keluar dari S dan dia masuk ke I. Artinya keluar nanti akan ada tanda negatif di sini. Berarti dari S keluar berarti negatif, dari S ini keluar. Kalau masuk itu positif. Kita lihat sekarang di kompartemen berikutnya yaitu kompartemen I. Di kompartemen I apa yang terjadi? Dia menerima individu yang terinfeksi sebesar beta SI. Kemudian di sini ada kematian alami ya. Jadi di sini mu I. Kemudian juga ada delta, ini masih yang seperti tadi, adalah kematian akibat penyakit sebesar delta lajunya. Kalau sekarang yang lagi rame di corona itu laju deltanya atau laju kematian akibat penyakitnya relatif masih kecil ya kalau dibandingkan dengan jumlah total yang terinfeksi ya. Berarti 5 per berapa sekarang kasusnya? Mungkin sudah nyampe 130-an ya. Ya 5 per 130 sih cukup gede juga sih sebenarnya laju kematiannya. Nah, lalu kita lihat di sini ada yang sembuh. Bahkan sekarang di corona juga ada yang sembuh juga, bahkan lebih kecil yang sembuh ya. Nah, ini ada laju yang sembuh. Nah, laju yang sembuh di sini I dari infeksi ini keluar sebesar gamma I. Gamma ini saya bilang sebagai laju kesembuhan dari penyakit. Kita tampung di R. Jadi ini semua yang terinfeksi ini akan terakumulasi kalau sudah sembuh dia di R. Dari R tidak ada keluar besaran yang keluar dari R kecuali kematian. Apa artinya dari sini? Ini berarti bahwa setelah dia sembuh ya, penyakit yang seperti ini yang dengan kompartemen yang seperti ini, setelah dia sembuh, dia permanen sembuh. Artinya tidak ada peluang lagi untuk terkena infeksi. Ya, nanti mungkin kalian bisa modifikasi dari R ternyata masih memungkinkan adanya terkena infeksi, berarti dia harus kembali ke S ke sini. Ya. Karena dia ada yang terinfeksi misalkan. Jadi kembali ke S. Tapi sekarang kita tidak membahas hal itu ya. Jadi ini masih yang sederhana. Jadi setelah sembuh ya udah dia berada di kompartemen R saja. Kemudian nanti meninggal secara alami saja. Ya, bukan karena penyakit tapi ini meninggal alami. Ini fenomena infeksi seperti ini terjadi biasanya di cacar gitu ya. Katanya kalau misalkan udah terkena cacar dalam satu kali ya, seumur hidup udah cuman satu kali karena dia tidak akan terkena kembali. Begitu teori dari imunitas ya, imunitas tubuh kita. Jadi ketika terkena satu penyakit dan tubuh kita merespon itu sehingga tubuh kita punya imunitas, akibatnya ketika ada penyakit yang sama datang ke tubuh kita itu dia akan tertolak karena tubuh kita udah punya imunitasnya. Nah, jadi ini dia akan balik ke S kalau ternyata tidak ada imunitas ya, artinya masih ada peluang terinfeksi, maka nanti ada model yang menjelaskan pentambahan atau perpindahan dari kompartemen yang recovery atau yang sembuh ke S. Ada peluang susceptible, itu ada peluang orang sehat yang berpeluang terkena penyakit. Oke. Ya.
dari sini kita bisa melihat perpindahan-perpindahannya sehingga kita punya persamaan diferensialnya. Ini adalah gambaran persamaan diferensial yang tadi kita gambarkan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di suku I itu ada, di kompartemen I itu ada laju kesembuhan yaitu gamma ke sini. Perbedaan dengan SI ya. Ini ada laju kesembuhan gamma. Dia akan sembuh dan masuk ke kompartemen R ya. Sebesar gamma I ya. Ini gamma kali I di sini. Kemudian ini ada pertambahan kompartemen R. Nah, di R setelah dia sembuh nggak ada kejadian apapun kecuali meninggal dunia. Jadi ini belum banyak hal yang dibicarakan. Oke, kita mulai lakukan beberapa perhitungan sederhana. Di sini kita akan melihat bahwa N atau total populasi ya. Total populasi itu adalah penjumlahan dari S, I dan R. Itu namanya total populasi. Sehingga karena N ini juga bergantung pada waktu, seperti halnya S itu juga bergantung pada waktu, I juga bergantung pada waktu, dan begitu pun juga dengan R. Dia bergantung dengan waktu. Kalau kita tulis sebenarnya ini ada R, T gitu ya. Karena kan ini diturunkan terhadap T kan, semuanya ini diturunkan terhadap T di sini. Kamu bisa lihat DS, DT, DI, DT, DR, DT gitu ya. Berarti ini adalah variabel terikat. Ya, bergantung pada T. Nah, kalau kamu perhatikan, karena ini bergantung pada T, maka dN per dt-nya sesuai dengan kaidah turunan di kalkulus. Ya, ini kita punya dN per dt, maka ini sama halnya dengan ds per dt plus di per dt plus dr per dt, karena n-nya itu sendiri adalah penjumlahan dari S, I, dan R. Nah, sehingga kamu punya, kalau ini kamu jumlahkan, ya ini ds per dt itu adalah A min beta SI min mu S, kemudian di per dt adalah beta SI bla bla bla, kemudian dr per dt adalah ini, maka ini gamma kan, oke, sorry, ini gamma sebenarnya nggak ada, dia dicoret dengan ini ya. Oke, dicoret jadinya cuman ada ini, sorry, ini salah ini. Ini jangan ada gamanya. Ya, ini salah. Jadi harusnya hanya sebentar. Kalau ini ds per dt ini habis A-nya, kemudian ya. Oke, ini harusnya ada gamma I plus ini plus gamma R ya. Di sini ya, ada plus gamma R. Ini tuh ada min gamma I plus, ini bener malah ya. Ini bener, sorry. Mana hapusnya ya? Oke, kita hapus. Yang ini benar. Oke. Lalu di sini harusnya ada plus. Ini kan kalau dijumlahin. Sorry, ini min gamma I kan jadi habis ya. Sorry, ini benar-benar habis ini. Habis dengan gamma I ini ya. Oke, ini live ya. Ini live, nggak diedit ya. Oke, jadi gamma I kan jadi habis dengan ini ya. Tinggal apa? Tinggal beta SI juga habis dengan beta SI yang ini. Kemudian tinggal A min mu S plus I plus R. Ini berarti nggak ada jumlah juga di sini, sorry. Nggak ada juga jumlah di sini ya. Tapi justru yang salah tadi ya, yang ini, bahwa ini mu S, mu I, mu R. Jadi delta I-nya, ini gamma I-nya habis dengan gamma I yang ada di I ini. Min gamma I, di sini plus gamma I. Sorry, tadi kok R sih, ini kan sama-sama I ya. Maka ini
gamanya betul, tidak ada. Jadi tinggal A min mu n min delta I. Dan itu akan kurang dari atau sama dengan A min mu n. Karena kan ini tadinya ada min delta I kan. Min delta I ya, ini kalau min delta I di sini pasti kalau ini kita buang, ini kan pengurangan dengan bilangan positif, maka A min mu n itu akan lebih besar daripada yang ini. Ya. Oke, di sini gamanya betul hilang. Nah, sehingga kalau kamu lihat di equilibrium, equilibrium itu adalah dn per dt-nya sama dengan 0. Ini nggak bagus nih, dn per dt sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bagian ini 0. Maka kamu akan memperoleh di sini n, ya. N itu tidak akan lebih dari A per mu. Ya, kalau ini kita pindah ruas ke sini berarti n mu n kurang dari A atau n-nya kurang dari A per mu, sehingga kita akan punya domain, suatu domain yang ini kalau kamu periksa dengan apa namanya invarian, himpunan invarian, ya, ini akan invarian. Ya, ini S I R epsilon ini anggota dari R, ya, R3. Di positifnya kita ambil SI dan R-nya itu positif, dan dia punya upper bound, ada batas atasnya. Batas atasnya adalah S plus I plus R, atau N ini kan N ini tidak akan melebihi A per mu di equilibriumnya. Jadi maksimum adalah A per mu sebenarnya, gitu. Oke. Dari sini analisis kecil kita akan lakukan perhitungan untuk basic reproduction number. Ya, di sini basic reproduction number R0. Sebentar. Ya. Ini ada basic reproduction number untuk model SIR. Kita akan cari secara sederhana aja. Perhatikan, ada yang harus kita perhatikan adalah kompartemen atau laju pertumbuhan I. Di sini DI per DT. DI per DT adalah sama dengan beta SI min mu plus delta plus gamma. Tadi ada penjumlahan, ada penambahan ini ya, gamma ya. Gamma I. Nah, kondisi monoton naik pada I ini akan terjadi pada saat I ini kan kalau kamu faktorkan ini akan keluar. Ini DI per DT-nya positif. DI per DT positif itu kapan? I-nya kan udah jelas dia positif ya. Dari asumsi kita dari apa namanya tadi ada apa suatu kondisi di mana I-nya positif untuk di domain. Di domain kamu bisa lihat ini domain. Nah, ini ada domain positif semua. Kita ambil di oktan pertama berarti kalau di dimensi 3 ya. Kalau di dimensi 2 namanya kuadran. Di sini oktan. Oke. Kita balik ke yang tadi. Oke. Nah, ini kalau akan membuat I positif berarti beta S min mu plus delta plus gamma haruslah positif, atau kita bisa katakan bahwa beta S ini harus lebih besar dari mu plus delta plus gamma, atau kita bisa menuliskan beta S per mu plus delta plus gamma ini kita bagi keduanya dengan bilangan yang sama, yaitu mu plus delta plus gamma ini akan lebih besar dari 1. Ini kejadian untuk DI per DT-nya yang menyebabkan DI per DT-nya positif. Ya, artinya dia akan merupakan monoton naik ya. Fungsinya, fungsi I terhadap T itu adalah monoton naik. Ini berarti kita punya kondisi endemik di sini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan basic reproduction number? Waktu itu kita pernah melihat definisinya ya, bahwa dia adalah rata-rata infeksi sekunder
Ya, infeksi kedua, ada satu orang yang terinfeksi, kemudian dia dikirim atau digabungkan dengan orang yang sehat di dalamnya. Apa yang akan dilakukan? Itu maksudnya dari reproduction number kan. Jadi ini si S-nya apa? Si S-nya adalah populasi pada saat I-nya 0. Ini karena dimaksud apa yang dimaksud basic reproduction number itu tadi itu. Ya, ada I yang dikirim ke orang ke kelompok pada saat di dalam sana tidak ada orang yang terinfeksi. Artinya infeksi sekunder, atau di bahasa definisi itu ada istilah populasi virgin, artinya tidak ada infeksi sama sekali. Maka untuk itu, untuk mencari S-nya berapa, kita harus perhatikan laju dari S. Ini ada laju S, ds per dt sama dengan A min beta SI min mu S. Kalau I-nya 0, berarti laju infeksi ini 0, sehingga kita tinggal punya A min mu S. Di equilibrium berarti kan ds per dt-nya sama dengan 0, maka kita akan punya S sama dengan A per mu. Kalau kita substitusikan S sama dengan A per mu ke pertidaksamaan ini, maka kita akan memperoleh pertidaksamaan seperti ini. Dan kita memperoleh beta A per mu dikali mu plus delta plus gamma, itu notasinya atau kita simbolkan dengan R0. Artinya apa? Artinya kondisi yang bisa menyebabkan laju infeksinya naik positif atau monoton naik untuk I terhadap T itu adalah R0 lebih besar dari 1. Nah, ini harus kamu validasi ya, harus kamu periksa dan yakinkan secara analitik di equilibrium. Kamu lakukan analisis equilibrium di Maple, atau di sini juga kamu bisa lakukan langsung ya dari model. Lalu dilakukan simplify, itu direduksi ke R0. Akibatnya nanti kamu akan ketemu dengan R0 lebih besar 1, maka endemiknya eksis dan stabil sekaligus ya. R0 lebih besar 1, eksis dan stabil. Nah, tugasnya adalah sekarang coba kalian buat Maple-nya ya. Maple-nya mengikuti Maple yang kemarin sampai ke simulasi. Ya, sampai ke simulasi. Nah, kemudian untuk kehadiran kalian kirimkan gambar hasil simulasi kalian ke grup yang sudah dibuat ya. Nah, itu menunjukkan kehadiran dan artinya kamu sudah nonton juga video ini sampai akhir. Nah, kalau tidak ada yang mengirimkan, artinya dia tidak menonton sampai akhir, berarti itu tidak dianggap tidak hadir. Oke, terima kasih. Kuliah sekarang cukup. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.